Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Hari ini Ustazah akan membacakan sirah nabawiyah yang berjudul Khalid bin Walid. Disimak baik-baik ya. Sebutkan penguasa terhebat dalam peradaban sejarah dunia. Genghis Khan, dia adalah penguasa kekaisaran Mongol. Thutmose, dia adalah penguasa kekaisaran Mesir. Darius, dia adalah penguasa kekaisaran Persia. Alexander, dia adalah penguasa kekaisaran Mesir. Patinus, dia adalah penguasa kekaisaran Roman. Julius, dia adalah penguasa kekaisaran Republik Roma. Shang Di, dia adalah penguasa kekaisaran Cina. Rurik, dia adalah penguasa kekaisaran Rusia. Attila, dia adalah penguasa kekaisaran Han. Charles, dia adalah penguasa kekaisaran Pardis. Dan tahukah para sahabat mulia, terdapat seseorang prajurit terhebat sepanjang masa. Dia adalah seorang panglima dan seorang penakluk yang tidak pernah kalah di medan pertempuran, menaklukkan kekuatan superpower pada masanya. Seorang sahabat mulia yang dijuluki Saifullah atau Sang Pedang Allah yang ternungus, sebuah nama yang menggetarkan singgasana Persia, Roma, sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima perang Islam yang dijuluki sebagai Pedang Allah. Khalid memutuskan sebagai muslim tidak lama sebelum peristiwa Fathul Mekah terjadi. Sebelum masuk Islam, ia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy yang mempunyai sifat keras dan sangat menentang ajaran Islam. Khalid bin Walid juga menjadi panglima perang Quraisy yang pernah mengalahkan pasukan muslim di perang Uhud. Namun, seiring berjalannya waktu, Khalid mulai berpikir ia mengalami pergolakan batin ketika kaum muslimin memperjuangkan haknya masuk kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Cahaya Islam semakin menerangi Khalid saat Khalid menerima surat dari saudaranya yang bernama Walid yang masuk Islam. Surat itu berisi, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Khalid, sesungguhnya aku sampai sekarang tidak mengerti mengapa engkau keras sekali memusuhi Rasulullah. Padahal di sini Rasulullah sedang menanyakan keadaanmu. Bahkan ia tidak segan mendoakanmu agar engkau segera diberikan hidayah oleh Allah. Setelah membaca surat itu, dada Khalid menjadi sesak. Khalid tidak menyangka bahwa Rasulullah tidak menaruh dendam terhadapnya. Padahal sudah banyak hal buruk yang ia telah lakukan. Keesokan harinya, Khalid telah memantapkan diri pergi ke Madinah untuk menyatakan keislaman di depan Rasulullah. Di tengah jalan, ia sempat bertemu dengan Sofyan bin Umayyah. Sofyan kemudian bertanya kepada Khalid, "Mau kemana wahai Khalid?" Khalid pun menjawab, "Aku ingin menemui Muhammad untuk menyatakan keislamanku." Sofyan yang kaget bertanya lagi, "Apakah kamu yakin Khalid?" Khalid menganggukkan kepala. "Tidakkah engkau menyadari bahwa kita sudah tidak apa-apanya dibandingkan Muhammad? Aku sekarang percaya jika sekarang kita mengikuti ajaran Muhammad, niscaya akan selalu menyertai kita." Tapi Sofyan justru mengingkari perkataan Khalid dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku tak akan pernah rela mengikuti ajaran Muhammad dan para pengikutannya." Hati Sofyan sekeras batu membuat Khalid enggan berdebat lagi. Ia kemudian meninggalkan Sofyan dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah ia bertemu dengan Iklim. Abu Jahal sama seperti Sofyan, ia juga menolak keras-keras ajakan Khalid dan memilih tetap ajaran nenek moyang. Khalid lalu menemukan teman seperjuangannya ketika ia sengaja bertemu dengan Utsman bin Toha. Mereka kemudian bersama-sama menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia disambut oleh Rasulullah. Ia pun menyatakan keislamannya dan meminta maaf atas segala perbuatan yang telah ia lakukan kepada Rasul.